satuannya di sini. Nah, berapa jadinya jumlahnya? Ini 10, 10, 20 berapa? 20 berapa? Lihat di sini kamu 24. Puluhannya? 2. Puluhannya 2, satuannya? Berapa? 4. Bisa? Ngerti apa tidak? 23. Surya. Sudah hafal? 23 berarti berapa ngambil sumbernya? Nah, bisa kan? Ya. Sekarang tulis ininya angkanya. Yuk, terus di sini berapa? 23. Ini 4 ya? Enggak, di sini 2. Ini apa namanya? LKPD yang kamu buat di masing-masing kelompok. Ya. Nanti diisi nama, nomor, dan kelas. Sekarang TSP-nya dikumpul di sini TSP-nya.
semua sekolah. Bangku kedua juga, nah bangku ketiga ini ada 2 orang yang tidak sekolah. Ibu lihat Rama berarti tidak sekolah ya. Eka Dian Maja, lagi 1 dan Hawa. Jadi yang tidak sekolah hari ini ya orang ya. Nah untuk selanjutnya anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak tahu simbol dari negara kita atau lambang dari negara kita? Lambangnya apa? Lambangnya apa? Lambangnya adalah burung Garuda. Kalau simbolnya baru Pancasila. Nah, lambangnya itu burung Garuda. Anak-anak pernah melihat burung Garuda? Gimana? Gimana lihat burung Garuda? Gimana? Ya, di sana di gambar ya, di depan. Di sebelah foto presiden dan wakil presiden. Nah, sebelum Ibu lanjut, anak-anak coba kita bernyanyi dulu lagu wajib kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, yuk semuanya berdiri dulu. Siapa yang mau berdiri ke depan? Lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Itu ayo, ya Sofi. Kita nyanyinya sama-sama ya. Ayo. Tanpa musik dulu ya. Yuk. Ikuti semuanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyatlah firmanku sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya. Memutarkan video tentang simbol-simbol Pancasila. Anak-anak lebih mengerti dan paham ya. Semuanya mengamati ke depan ya. Nah, ada yang bercanda. Sila ketiga, bunyinya Kesatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin, pohon yang besar, akarnya kuat, dan daunnya banyak. Artinya, kita semua dari ujung Sabang sampai ujung Merauke harus bersatu dan rukun walau berbeda-beda. Sila keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Banteng itu adalah hewan yang suka bersama dalam kelompok loh. Artinya, kalau kita mau ambil keputusan, kita Bakal Pancasila kita. Selanjutnya Ibu akan memberikan daftar kerja ya. Anak silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Silakan anak-anak, apa yang disuruh, kalau ada yang disuruh mewarnai silakan mewarnai, kalau ada yang disuruh mencentang silakan dicetak. Ya. Ibu suruh kalian berkelompok ya. Berkelompok.
warna aja langsung. Ntar di depan baru kuning. Nah, ini sama itu ya, Nana, sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah, kelompok siapa yang mau maju? Ayo. Kelompok Resyaningsih, ayo silakan semuanya maju ya, semuanya kelompoknya. Ya. Kita sudah mengerjakan EKPD bersama. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Duduk yang rapi dulu. Ya. Sekarang sebelum lebih lanjut, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi tentang simbol-simbol lagu Pancasila. Simbol Pancasila itu ada 5. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 berian kapas. Ayo kita ingat, Indonesia semangat, Indonesia semangat, tanah airku selalu. Pancasila itu ada 5. Dah, ingat tuh. Nah, untuk selanjutnya, anak dipelajari cara pengamalan simbol Pancasila di rumah ya. Kita pelajari minggu depan. Ya, anak tolong juga dipelajari lagi simbol-simbol negara Pancasila. Baik. Nah, untuk selanjutnya silakan dimasukkan bukunya. Ibu akan tutup dan akhiri dengan parame. Yuk, berdiri semuanya. Buka kelas, akurat. Parame. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Ya, semoga tidak ada yang sakit. Padahal kalian lihat sendiri cuacanya kadang hujan, kadang panas. Ya, Ibu absen dulu sekarang. Yang tidak hadir ada? Ada. Siapa saja yang tidak hadir? Orang. Kenapa kok bisa tidak hadir? Karena sakit ya? Nah, itu contohnya anak. Mungkin karena cuaca namanya teman anak tidak bisa sekolah. Cuaca bisa menyebabkan kondisi tubuh kita melemah. Anak-anak yang ada di sini sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Oke. Ya. Hari ini kita akan mempelajari bagian-bagian Pancasila. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian Pancasila. Ada yang masih ingat pengertian Pancasila? Ada yang masih ingat? Masih. Yang masih ingat coba angkat tangannya. Ada yang masih ingat? Lupa? Pancasila itu adalah 5 korban suci yang tulus di ya. Sekarang kita mempelajari bagian Pancasila.
Bagi bagian panciannya ada 5 anak. Coba silakan lihat di PowerPoint. Yang pertama ada Dewayatnya. Yang kedua yang ketiga Fitrayatnya. Yang keempat yang kelima, yang terakhir jadi sebentar akan jelaskan kelima-lima ini ya. Yang pertama, dewayatnya. Dewayatnya, coba silakan perhatikan gambarnya. Nah. Di sana gambarnya orang ngapain itu? Sembahyang. Jadi dewayatnya itu adalah persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Terus contoh upacaranya seperti apa? Odalan gede, seperti odalan di Dalam, di Pura Desa, di Kerajaan, apa lagi? Galungan, kuningan, pagar besi, apa lagi? Apa lagi? Purnama, tilam, tumpak. Itu contoh upacaranya. Kalau contoh dengan kehidupan anak sehari-hari seperti apa? Contohnya di sekolah, kalian melakukan Trisandia sebelum masuk ke kelas. Apalagi? Di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Sembahyang di Jeruk Gede ataupun di Merajang. Fungsinya untuk apa? Menjaga keselamatan anak-anak, dilindungi apa ya? Yang terakhir, bagian panciannya ada yang namanya Buddha, yaitu persembahan kepada Buddha. Ya, contoh upacaranya sehari sebelum nyepi apa namanya anak? Ya, ogoh-ogoh. Tapi pengerupukan. Kalau pengerupukan itu anak-anak di sini mencapai apa tidak? Itu namanya persembahan pada Buddha. Kalau contoh kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa? Menyiram tanaman boleh, menyayangi tanaman boleh, merawat tanaman juga. Anak sudah seperti itu. Action. Ya, anak coba perhatikan. Ibu punya tayangan video. Tolong diperhatikan anak ya. Tolong ditonton. Ini adalah contoh pelaksanaan dewa. Akan diperhatikan. Dan Sudah ditonton video tadi anak-anak? Pelaksanaan contoh dewa. Sekarang silakan cari kelompoknya masing-masing anak-anak ya. Silakan
kemarin Ibu bagi itu? Sudah semua dapat kelompok? Sudah. Kita akan bagikan tugas LKPD-nya bersama kelompoknya ya. Satu kelompok dapat satu ya. Silakan diisi nama kelompoknya, di bawah aja ditulis, di bawah gambar itu, ya. Sudah, silakan diisi nama kelompoknya. Isi namanya ya. Ya, Nana sudah selesai? Sudah. Ya, Bu minta sekarang presentasikan hasil pekerjaan kalian di tempat duduk kalian saja. Ya, setiap kelompok Ibu minta presentasikan satu orang saja ya. Siapa yang presentasi itu yang berdiri. Paham? Paham. Ya. Ibu minta kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai? Silakan presentasikan hasil pekerjaannya. Silakan berdiri. Halo teman-teman, gambar ini adalah manusia yatnya. Contoh upacaranya 3 bulanan dan perkawinan. Contoh kehidupan sehari-hari, saling menolong dan membantu teman dalam kesusahan. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ibu harapkan presentasinya hadap sini biar teman-temannya tahu ya. Swastiastu, saya mewakili kelompok 4. Fitra Yatnya. Coba kasih lihat dulu gambarnya ke teman-teman kalian biar tahu. Ya, sudah lihat? Sudah. Ya, ini adalah gambar yang didapat kelompok 4 ya. Fitra Yatnya. Contohnya Nadek. Contoh sehari-hari, menghormati orang tua, membantu orang tua. Benar atau tidak? Benar. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, itu tadi presentasi dari teman-teman kalian. Untuk sekarang, anak-anak boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, terima kasih anak-anak sudah presentasi dengan baik anak-anak ya. Untuk PR di rumah, Ibu kasih LKPD masing-masing anak. Silakan kerjakan di rumah masing-masing. Minggu depan Ibu periksa ya. Silakan Ibu bagikan. Silakan dikerjakan di rumah ya. Ya, sebelum ingat ya, kerjakan tugasnya di rumah. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu mau tanya ke anak-anak. Hari ini anak-anak senang belajar? Senang. Penjelasan yang Ibu tadi jelaskan sudah dipahami? Sudah. Semoga sudah dipahami. Ya, anak-anak, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, sebentar anak-anak, Kiki mau bertanya, silakan. Kalau pembahasan nasi termasuk bagian Teman kalian ada yang bertanya, Kiki, kalau mau banter nasi atau ngejar nasi, di bagian mana katanya dalam penjelasannya? Ada yang bisa jawab? Ngejar nasi. Ya, silakan Kiki. Apa sekali lagi? Ya, kasih tepuk tangan teman. Ngejar nasi.
lagi kita peregangan otot dulu anak-anak ya. Ibu mau kasih lagu. Sebentar Ibu putarkan. Kalian silakan bergerak ya. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, untuk yang teman-teman yang nggak bisa hadir, ada yang sakit sudah dapatkan simpanan. Nah, ini ya. Nah, di ruangan ini coba anak perhatikan. Kita benar-benar apa saja yang anak lihat. Bangun datang, ya. Nah, supaya lebih semangat, mari kita bernyanyi, ya. Ya, anak, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita bernyanyi dulu, ya, supaya semangat, ya.
dan lebar. Nah, ini contoh. Contoh bangun datar. Nah, seperti persegi. Berapa punya sisi? 4 sisinya. Kemudian coba dan berbentuk persegi panjang. Ya, ini sisinya 4. Nah, coba sebutkan benda yang berbentuk persegi panjang. Misalkan apa? Persegi, yang bentuk persegi. Meja. Yang bentuk persegi. Nah, tahu papan catur? Papan catur tahu? Ya. Ya. Nah, ini yang pertama adalah bangun persegi. Coba sebutkan benda yang berbentuk persegi. Mana dia? Ya, papan catur. Yang lain? Apa lagi? Hah? Persegi. Yang lain? Puspa. Foto. Ya, ada juga bentuk segi. Yang lain? Jam. Pernah lihat jam bentuk segi? Persegi? Ya, berbentuk persegi. Nah, sekarang bangun persegi adalah, bangunan persegi adalah bangun yang memiliki ya keempat sisinya itu sama kan? Ya. Berapa mungkin sisi? 4. Sudutnya berapa? 4. Nah, keempat sisinya ini sama kan? Nah, dan yang kedua adalah persegi panjang. Nah, coba sebutkan benda yang persegi panjang. Susah. Ya, papan tulis, bagus. Yang lain? Yang masak. Ya, lemari. Terus, cinta. Ya, meja. Banyak lagi ya. Yang berbentuk persegi panjang. Ya, persegi panjang apakah sama dengan persegi? Ya, beda. Gimana beda? Panjang. Kalau persegi itu semua sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang itu dua sisi yang berhadapan itu sama pak? Mana ini sisinya yang berhadapan pak? Yang berhadapan atas dan bawah, sampai kiri dan sampai kanan. Ya, ini sama panjang ya. Sisinya yang berhadapan sama panjang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah segitiga. Segitiga memiliki sisi berapa? 3. Coba sebutkan benda yang berbentuk segitiga. Misalkan apa? Tahu topi ulang tahun? Tahu. Berbentuk segitiga. Apa lagi? Apa? Benda. Misalkan berbentuk segitiga. Nah, kemudian trapesium. Berapa mempunyai sisi? Itu yang terakhir itu lingkaran. Lingkaran mempunyai sisi berapa? 1. Ya, 1. Sudah. Lingkaran. Sudah? Nah, coba benda yang berbentuk lingkaran apa? Bola. Sony. Ya, bola. Lingkaran. Ya, jam. Terus. Bola. Ini lingkaran. Ya, bola. Bola. Lingkaran itu bulan namanya. Kalau lingkaran. Nadia, apa? Yang berbentuk lingkaran. Ya, jam. Ya, itu berbentuk lingkaran. Banyak lagi ya, misalkan kalau di rumah misalkan roda. Itu bentuk lingkaran ya. Roda, kemudian apa lagi? Sudah, Rana sudah paham semuanya? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan memberikan KPD-nya. Ini dikerjakan 1-2 ya.
Ya. Nah, coba tunjuk ya, ke depan. Nah, ya, ke bidang. Nah, bawah pekerjaannya. Coba dibacakan Nama bangun datar persegi, banyak sisi 4, banyak titik sudut 4. ya, tangan semua. Nah, silakan. Siapa lagi yang sudah? Ya, Susan, ke depan. Nama bangun datar jalan, banyak sisi 4, banyak titik sudut 4. Ya, tepuk tangan. Ya. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, udah anak-anak supaya lebih paham lagi ya. Ini ibu punya contoh. Nah, ini bentuk bangun datar. Nah, coba sebutkan bangun datar apa ini? Berapa sisinya? 4. Ini sisinya ya. Nah, sudutnya berapa? 4. Nah, sekarang kalau ini apa ini? Lingkaran. Berapa sisinya? 1. Kemudian ini persegi panjang. Ya. Nah, kalau ini bentuk apa? Tiga. Berapa sisinya? 3. Sudutnya? 3. Nah, terus yang lain lagi. Nah, kalau ini apa? Yang belah ketupat. Ya, belah ketupat. Nah, untuk pelajaran hari ini, anak-anak sudah semua mengerti? Sudah. Ada yang bertanya? Tidak. Nah, untuk pelajaran ini kita menyanyi dulu ya. Nah, untuk pelajaran hari ini ya ibu duduk dengan para santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ya, Adia. Sudah siap anak-anak untuk belajar? Sudah. Kalau sudah, buku, pulpen, alat tulis, ya buku. Nah, pulpen dikeluarkan dulu. Kalau sudah siap, kita akan belajar tentang apa, anak? Materi apa? Bertukar dan membayar. Ya, sekarang ibu ajar anak untuk
Tuh, ya. Nah, dari nyanyian itu, apa aja yang ada? Dari nyanyian yang tadi Bu tayangkan tuh, ada apa? Anak kecil, ada kuis, untuk hari ini kita akan belajar tentang bertukar dan membayar. Ya, kita akan belajar tentang bertukar dan membayar. Nah, itu nanti anak-anak bisa ikut bermain peran dalam proses bertukar dan membayar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan nanti Ibu juga akan menampilkan dan sudah membawa juga uang mainan ya anak-anak ya, bukan uang kertas. Nanti kita pakai dalam mengenal yang namanya bertukar dan membayar. Ingat ya anak-anak, ini adalah uang mainan. Ini uang apa namanya? Nah, kalau ini uang mainan kertas. Nah, kalau ini uang bertukar. Apa itu bertukar? Bertukar itu, ada yang tahu apa itu bertukar? Rizky, apa itu bertukar? Konsep saling memberi dan menerima. Ya, konsep saling memberi dan menerima. Contohnya apa? Bertukar apa? Kemarin? Tukar pensil dengan penghapus. Ya, tukar pensil dengan penghapus. Apa namanya itu? Tukar barang dengan barang. Ya, bagus Pak. Barter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat untuk membayar. Apa anak-anak? Apa alat untuk membayar? Ya, bagus. Tadi anak-anak sudah ke kantin? Beli apa di kantin? Mana ada beli sosis, ada beli es. Sudah dibayar? Pakai apa? Ini alat untuk membayar. Proses di mana kita memberikan uang ini sebagai imbalan dan kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Ya, bagus. Sekarang Ibu akan bagikan anak-anak LKPD. Nah, di sini anak-anak akan membentuk kelompok ya biar lebih gampang anak-anak bekerja. Ibu bagi kelompok berderet bangku. Silakan kerjakan LKPD-nya. Namun sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, nanti Ibu akan membuka yang namanya 4G Mart. Ya, di sini Ibu membuka supermarket. Silakan anak-anak berbelanja dengan kelompoknya. Setelah itu anak-anak bisa nanti lihat di layar. Ibu juga akan menampilkan pasar imajinasi. Berimajinasi sebentar. Pasar imajinasi sudah di layar, ada pasar imajinasi. Dan di sini di depan Ibu guru, Ibu membuka yang namanya 4G. Ya, silakan nanti di perkelompoknya perwakilan ke depan berbelanja. Ingat ya, dibayar ya, biar nggak rugi nanti. Ya, sudah bawa uang? Sudah. Kita semua bawa uang mainan ya, bukan uang asli. Uang mainan. Loh, Sukri, Anita, ayo Tasya nanti dinamakan nanti anggota kelompoknya ya. Ibu akan mulai ya, membuka 4G Mart. Ya, kita bermain peran di sini ya. Ibu ada 4G Mart. Anak-anak berbelanja, Ibu yang berjualan di supermarket 4G Mart. Dan di sini juga Ibu akan menampilkan pasar imajinasi. Bisa anak-anak mau beli apa bisa. Di sini sudah ada keterangannya beserta dengan harga. Ya. Nah, sekarang dari kelompok 1, 2, dan 3 silakan ke depan. Nah, berbelanja. 4, 5, ayo ke depan. Silakan berbelanja. Ingat ya, dibayar. Ingat ya, dibayar. Ya, sudah. Ini sudah selesai? Ya. Ya, sekarang dibayar. Jangan diambil aja, dibayar ya. Terima kasih sudah berbelanja. Nanti datang kembali. Sudah?
Mana kelompoknya yang sudah selesai belajar? Sudah? Ya. Bantu Naik. Mana di kelompoknya? Bantu temennya, jangan bengong. Ya, bantu aja temennya. Sudah? Mana uangnya? Terima kasih sudah berbelanja. Bagus nih ya, Bu Guru jualan. Ini namanya proses bertukar dan membayar. Ya, nanti ngasih Ibu apa? Uang. Itu dapat apa ini? Barang. Ya, bagus. Ya. Ya, ini namanya proses apa? Pembayaran dan bertukaran. Dapat barang, Ibu Guru dapat uang pakai bayar. Udah, apanya udah ada? Ya, ya. Udah? Ya. Udah? Terima kasih ya sudah berbelanja. Ini ya. Pakai tangan sampai. Terima kasih. Di sini ada pasar imajinasi. Ya. Ini uang berapaan? Kasih tahu temannya. 100.000. Benar ini? Nah, kalau tepuk tangan dulu. Untuk anak-anak yang lain, bagaimana? Ada yang bertanya? Bu, saya mau bertanya, berapa Ya. jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pedagang? Berapa katanya kemarin harus bayarkan kepada pedagangnya tadi? 109.000 rupiah. 109.000 rupiah. Semua hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Ya, saya anak-anak pelajari tadi tentang apa? Uang. Tentang uang. Ya, bagus. Pertukaran. Penilaian asesmen hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan sebentar diisi namanya di sini. Setelah itu nomor absen dan kelasnya. Langsung dijawab di sini. Ya, kalau sudah selesai dikumpulkan. Sama sendiri, jangan lupa. Bagaimana anak sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Ya, untuk anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan materi teks prosedur. Ya, di sini. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu. Hari ini Ibu Guru duduk dengan para Santi, tapi Ibu minta tolong ke ketua kelas ya untuk memimpinnya. Silakan. Selamat siang anak-anak. Ya, baik ya, kali ini kita akan melanjutkan lagi terkait dengan materi PPOK yaitu kebugaran jasmani. Nah, sebelum itu, sebelum mulai olahraga kita akan berdoa dulu agar diberikan keselamatan dan kelancaran. Berdoa gitu. Sebelum mulai ke inti ya, Bapak akan absensi dulu anak kehadirannya ya. Nah, yang pertama, Vicky. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya? Biar anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari. Coba direntangkan tangannya. Geser lagi dibuka. Yang kedua adalah gerakan ini. Ya, dan semua. Yuk, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, lagi, satu lagi. Yuk, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, sekarang. Yuk, gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
hijau ya. Ini hitam, ini hijaunya ya. Yang hijau ya. Dan siap semuanya? Siap? Kan? Hitam. Anak-anak, nanti kalau Bapak sebut hitam atau hijau, silakan nanti dikejar ya. Ini yang hitam, ini yang hijau. Dah, yang disebut nanti yang mengejar. Dah, siap? Sudah? Sudah. Oke, konsentrasi. Ya, hijau. Kita akan mempelajari materi tentang kebugaran jasmani. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira anak-anak ada yang tahu apa yang disebut dengan kebugaran jasmani? Mau berlari, boleh? Ya, berjalan, ada yang tahu? Lagi untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Push up boleh, sit up boleh. Ya, nah itu anak-anak kebugaran jasmani. Bagaimana caranya kita untuk meningkatkan daya tahan ya, daya tahan jantung dan paru-paru anak-anak dalam berolahraga. Nah, yang tadi anak-anak sebutkan itu adalah contohnya ya. Contoh untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak-anak lewat berlari boleh, berjalan boleh, bermain skipping boleh, push up boleh, sit up boleh. Nah, oke. Nah, anak-anak sudah bisa menjawab tadi apa yang sudah Bapak berikan pertanyaan. Sekarang Bapak akan membagi anak-anak ya menjadi 4 kelompok. Nanti silakan Bapak akan buatkan setiap pos ya, setiap pos, dan nanti anak-anak silakan cari ketua kelompoknya untuk membuat LKPD. Ya, nanti silakan anak-anak yang menjadi ketuanya memantau teman-temannya untuk melakukan gerakan. Nah, untuk hari ini ya, untuk lebih lanjut lagi kita akan ke gerakan isi ya. Kita akan melakukan gerakan tersebut. Nanti silakan yang laki-laki maupun perempuan dicampur ya, digabung. Nanti cari ketua kelompoknya. Yuk silakan anak-anak bagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan cari kelompoknya. Nah, kalau sudah dibagi pada kelompoknya, silakan anak-anak langsung berbaris ya, langsung berbaris per kelompok. Nah, langsung berbaris kelompoknya. Dan jadi satu barisan aja, satu barisan. Ya. Oke. Nah, nanti yang ini yang pertama, nanti di pos 1 ya, di pos 2, pos 3, pos 4. Nanti yang pos 1 pertama nanti akan muter dia ya. Kelompok ini kan ada 8 nih, ada 8. Nanti silakan usahakan semua dapat ya. Nanti yang menjadi ketua kelompoknya itu mencatat berapa kali temannya dapat dilakukan. Yang kedua, nanti melakukan jumping jack ya, melakukan jumping jack. Ya, ini kelompoknya ini nanti bikin juga ketuanya akan melakukan jumping jack sebanyak 10 kali. Nah, yang ketiga, anak-anak melakukan shuttle run ya, di pos 3 melakukan shuttle run atau lari bolak-balik ya, lari bolak-balik. Yang keempat, di pos 4 akan melakukan mountain climber ya. Nanti posisinya adalah seperti push up, nanti kakinya ditarik secara bergantian. Oke? Bisa? Dimengerti? Nah, sebelum itu Bapak akan berikan LKPD untuk anak-anak sebagai bahan anak-anak untuk mencatat ya. Ya. Dan nah, silakan setiap kelompok kan sudah membawa LKPD ya, sudah membawa LKPD. Silakan dicatat ya, dicatat berapa kali teman-teman anak-anak melakukan kegiatan tersebut ya, bisa melakukannya. Sudah silakan yang pos 1. Yang pos 1 siapa yang tunjuk duluan untuk melakukan skipping? Ayo. Ya, melakukan
ya gerakan tersebut. Dah, bunyi peluit mulai ya. Oke, siap? Yang lain semuanya siap? Ya, yuk. Silakan yang kelompok-kelompoknya dicatat ya, temennya berapa kali melakukan. Sudah. Untuk kelompok-kelompoknya juga silakan dicatat. Masih ingat dicatat ya, dicatat berapa kali teman KBD ya. Sekarang silakan dijawab ya untuk diskusi kelompoknya tadi yang nomor 1. Dah. Saat melakukan gerakan, tubuh bekerja lebih keras. Mengapa detak kita berdetak lebih cepat saat melakukan bergerak dibandingkan saat berdiri diam? Jawaban, karena kita melakukan aktivitas fisik. Ya. Terus yang nomor 4. Mengapa jantung kita berdetak lebih cepat saat melakukan pergerakan dibandingkan saat berdiri diam? Karena kita melakukan aktivitas fisik. Ya. Dah. Nah, coba anak-anak, coba mohon perhatikan sebentar ya. Lakukan diskusi ya, diskusi singkat dengan kelompoknya masing-masing dan sudah mendapatkan hasilnya juga. Anak-anak juga sudah mencoba gerakan tersebut. Nah, sekarang sebagai penutup ya, Bapak akan ulas sedikit ya, terkait dengan kebugaran jaminan itu. Ya, anak-anak jangan hanya mencoba di sekolah saja, tapi juga lakukan di rumah. Ini juga penting untuk menjaga kebugaran anak-anak. Ya, seperti anak-anak boleh sore hari melakukan berlari. Ya, kalau bisa gunakan yang tadi latihannya, seperti jumping jack boleh, mountain climbernya. Kalau juga ada alat di rumah skipping boleh juga melakukan skipping. Ya, sudah. Nah, sebagai penutup anak-anak silakan kita akan melakukan. Silakan dipegang pundak kakinya. Silakan didapat aja. Berhadapan aja. Ayo dipegang. Ya, sudah. Nah, karena sudah memberikan keselamatan dan kelancaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dulu silakan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalau kalian hari ini semua sehat? Sehat. Ada yang terakhir hari ini ya? Siapa yang terakhir? Oke, semuanya sudah kita ikuti grup ya. Di harapan lain kali jika anak-anak berhalangan hadir ke sekolah, gunakan WhatsApp grupnya ya untuk memberitahu ya. Setidaknya kalian berkabar sehingga Bapak tahu bagaimana kondisi kalian sehingga nyambung jadinya anak ya. Oke, untuk hari ini ya. Jadi pelajaran apa hari ini anak-anak? Matematika ya. Matematika. Nah, masih ingat di pembelajaran sebelumnya anak-anak? Masih ya. Yaitu tentang sudut. Oke, tentang sudut masih ingat ya?
Apa itu sudut anak-anak? Di sini ada sudut? Ada yang perlu diingat kembali. Coba tunjukkan salah satu sudut di sini. Ya, ada sudut di sana ya. Kemudian di mana lagi? Ya, sudut. Di papan ada sudut. Di meja kalian. Ya, di anggota tubuh kalian ada sudut nggak? Ada. Di siku misalnya ya. Ini merupakan sudut juga. Nah, apa itu sudut? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke, Devi. Oke, bagus. Masih ingat ya? Ada lagi yang masih ingat? Oke, Devi lagi. Devi. Lestari ya? Oke, sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus. Masih ingat ya? Bagus sekali. Ya. Kemarin tentang sudut, jenis-jenisnya juga sudah ya. Hari ini kita akan belajar tentang, oh ternyata sudut itu ada ukurannya anak-anak. Bukan hanya jenisnya ada. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran sudut. Ternyata sudut itu ada ukurannya anak-anak. Ya, kemarin sudah Bapak sempat singgung sedikit ya untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah bawa alat yang digunakan untuk mengukur sudut sudah? Apa namanya anak-anak? Ya, pembaris busur derajat ini sudah dibawa anak-anak? Oke, bagus. Oke, baik anak-anak, Bapak akan tampilkan ya. Silakan simak ya. Cara menggunakan garis busur derajat ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur sebuah sudut menggunakan busur derajat. Oke, mohon disimak dengan baik anak-anak. Ini adalah busur derajat teman-teman. Oke. Dan sudah Bagi yang membawa belum penggarisnya ya, sendiri. Kakak bisa beli ini di fotokopi yang terdekat atau di toko buku semacam Gramedia itu. Kalau di fotokopi ini bisa beli di fotokopi dekat rumah, itu harganya 2.500. Mungkin kurang lebih di tempat tinggal teman-teman harganya sama ya. Kalau udah siap, oke. Kalau udah siap, Pegang dulu semua seperti itu. Terus ada di sini bisa siapkan beberapa bentuk sudut yang akan kita ukur nanti. Langkah yang pertama yang perlu kakak tahu adalah titik sudutnya. Titik sudut itu kalau di busur derajatnya ini yang ini teman-teman, yang di tengah-tengah ini. Oke, ini namanya titik sudut. Nah, sedangkan kalau di gambarnya titik sudut itu yang ini. Pertemuan antara dua garis ini namanya titik sudut. Nih, ini berarti titik sudutnya di sini. Nah, ini titik sudut. Oke. Ini titik sudutnya anak. Ya. Kita ini udah tahu titik sudutnya. Next, langkah selanjutnya adalah kakak menentukan nolnya dari mana. Ini perlu kalian perhatikan dengan baik Di nih. sini emang ada dua. Ada dua nol Ada di yang sana. angkanya warna merah, ada yang angkanya warna hitam. Perhatikan dengan baik ya, anak-anak. Di sini sama-sama Bapak langsung katakan angkanya sendiri. dari 0 sampai 180. Di sini yang merah juga 0 sampai 180. Tuh. Oke anak-anak, sudah jelas tadi lihat videonya sudah? Oke, Bapak ulas sedikit ya anak-anak ya. Di video tadi sudah dijelaskan, jika kalian ingin menggunakan penggaris busur derajat, ingat di tengah-tengah ini merupakan yang namanya titik sudut anak-anak. Ya, jika nanti karena sudut itu gambarnya bisa bermacam-macam, bisa menghadap ke kiri terbukanya, ke atas, ke bawah, ke kanan ya. Jika menghadap ke kiri, anak-anak perhatikan angka yang berada di bawah. Yang di bawah, berarti nolnya yang di bawah dipakai anak-anak. Kalau menghadap ke kanan, berarti nolnya yang dipakai adalah yang di atas. Coba satu orang, Piki. Coba lihat. Sini, praktekkan. Coba praktekkan yang menghadap ke kiri. Coba. Pegang. Oke. Nolnya sudah pas ya. Berapa itu besarnya, Piki? Yang di bawah lihat. 70 derajat. Oke, Bapak awal ini ya 70 derajat ya. Kemudian satu orang lagi, coba Lina. Coba Lina. Ya. Oke. Ini yang menghadap ke kanan, itu yang dilihat adalah yang di atas anak. Coba pegang. Kamu pegang sini. Lihat angka di atas. Berapa itu? Oke, 60 derajat. Oke. Gampang ya anak-anak ya? Ingat. Nah,
Bagaimana anak-anak? Mengerti dengan penjelasan Bapak dan di video? Mengerti? Mengerti. Oke, untuk sekarang ya, sebagai bahan tolak ukur kalian sudah mengerti dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Silakan kalian membentuk kelompok. Kan sudah ada kelompok sudah? Sudah. Ada berapa kelompok anak? 6 ya? Oke, silakan bentuk kelompok cepat. Oke anak-anak, ya sudah membentuk kelompok masing-masing sudah? Sudah. Oke, hari ini Bapak akan bagikan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Seperti biasa ya. Jadi tolong didiskusikan per masing-masing kelompok nanti. Ya, tolong dikerjakan dengan baik anak-anak ya. Ini silakan diukur menggunakan garis busur derajat yang sudah kalian bawa ya. Masing-masing kelompok dapat ada 3 LKPD yang berbeda anak-anak. Silakan dikerjakan satu persatu. Tolong tulis. Ya, namanya pakai nama kelompok. Tanggalnya pakai tanggal sekarang ya. Ada 3 LKPD yang berbeda. Silakan didiskusikan dengan baik. Kalau sudah bawa garis busur derajat, Bapak yakin pasti bisa mengerjakan. Ingat terbukanya kemana itu yang jadi patokannya. Langsung dijawab di LKPD-nya ya. Sudah selesai anak? Sudah. Oke, kalau sudah, ya. Mari kita bernyanyi dulu ya untuk lebih mematangkan lagi ya materi ini. Silakan berdiri dulu semua. Ayo, berdiri semua anak. Ini lagunya. Tahu lagu Anak Kambing Saya? Tahu. Oke, nadanya lagu Anak Kambing Saya. Ya, tetapi liriknya sudah ada di slide. Silakan tinggal dibaca dan diikuti saya. Oke. Ya, namanya. Kalau sudah selesai, ya para penyanyi juga sudah, mari kita presentasi sekarang. Siapa yang sudah siap? Oke, kelompok 3, silakan maju bersama anggotanya semua. Om Swastiastu. Saya akan mempresentasikan saya dari kelompok 150 derajat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kita tangan dulu. Sekarang, apa lagi yang mau presentasi anak? Oke, kelompok berapa itu? 1 ya? Ya, silakan kelompok 1. Ya, pembukaannya dulu. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu.
kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sudut satu yang 60 derajat. Yang Oke, bagus sekali ya dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Oke, anak-anak tepuk tangan untuk kita semua dulu teman-teman. Sebagai bahan evaluasi akhir kalian, ya, dan evaluasi akhir Bapak juga ya. Apakah kalian sudah mengerti dengan materi ini? Bapak akan bagikan tes evaluasi akhir pada materi ini. Ya, tolong dikerjakan sendiri-sendiri nih anak-anak, bukan berkelompok lagi. Ya, oke, Bapak bagikan soalnya ya. Silakan dikerjakan. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, mari dikumpulkan kembali ya. Oke, sudah semua mengumpulkan anak? Sudah. Oke, bagaimana pengalaman belajar kalian hari ini? Senang belajarnya hari ini? Tolong diingat anak-anak ya, apa yang kita sudah pelajari ya, itu tidak boleh kalian lupakan begitu saja ya. Itu akan dipakai terus-menerus, apalagi ini ilmu matematika. Ya, tolong diingat dengan baik anak-anak. Oke, di pelajaran tadi kita cukupkan ya. Di pertemuan selanjutnya anak-anak akan Bapak ajak untuk yang namanya menggambar sudut. Ya, oke. Pertemuan hari ini ya kita akhiri dengan melakukan permasalahan. Om Santi 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 Om. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Siapa temannya yang tidak sekolah? Sudah. Kemudian? Ya. Kenapa katanya? Sakit ya. Semoga nanti Mang Restu cepat sembuh ya. Nah anak-anak, pada hari ini ya kita akan belajar tentang apa sekarang mata pelajarannya? Bahasa Indonesia ya. Nah sebelumnya sekarang kita ada di materi bab berapa? Ya, bab 7 ya. Aku berempati, ungkapan dan peribahasa. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Siap, silakan bukunya dibuka bab 7 halaman 167. Nah, sudah anak? Kalau sudah, sebelum belajar kita akan bermain game sebentar. Tapi bukan game sih. Nah, anak-anak tahu ini apa? Ya, emoji. Nanti akan Ibu bacakan tentang pernyataan yang ada di halaman 168. Ya, siapa saja yang akan bermain, sekarang Ibu akan putar namanya ya. Silakan anak-anak lihat nama anak-anak di depan. Nanti siapa yang muncul namanya, berarti itu yang harus bermain ke depan ya. Ya, kita mulai ya. 3 orang saja. Ya, sesuai perasaanmu, diangkat kertas emojinya ya. Yang nomor 1, kamu mendapat pesta ulang tahun kejutan sepulang sekolah. Gimana perasaanmu? Ya, senang. Kemudian sudah. Nah, itu tadi permainan emoji atau perasaan anak-anak ya ketika menghadapi suatu bermasalahan ya. Nah, terus selanjutnya silakan sebelum kita mulai anak-anak dibuka dulu teks tentang teman baru Frida.
Ibu akan mengajak anak-anak membaca bersambung, ya. Jadi tolong didengarkan dengan baik. Stop, Juna. Teman baru Frida. Ngompol, Frida ngompol, teriak Hanafi sambil tertawa-tawa. Tangannya menunjuk ke arah Frida. Muti dan Frida yang sedang berjalan menuju kantin terkejut. Ayo kita ke toilet, bisik Muti ke Frida. Muti mengajak Frida berjalan cepat-cepat meninggalkan Untuk membantu Frida. Ketika Muti masih Kalian ada? Siapa lagi yang dapat melihat? Coba angkat tangannya dulu. 4 orang. Siapa lagi yang ketemu? Evan ketemu. Lagi. Ada yang ketemu? Sudah ketemu. Ya. Sekarang coba ibu mau tanya dulu. Dari Desia dulu. Apa kata atau kalimat yang kamu temui? Silakan. Kuncu dicintai ulang tiba. Ya, kuncu dicinta ulang tiba. Lanjut tadi Irma angkat tangan. Apa yang kamu temui? Asam garam. Asam garam. Today? Nah, anak. Jadi hari ini anak-anak akan belajar tentang ungkapan dan peribahasa, ya. Nah, berikut materinya tentang ungkapan dan peribahasa. Silakan disimak, ya. Nah, itu tadi ya, anak. Materi mengenai ungkapan dan peribahasa. Sekarang coba sebelum kita mulai lagi, ibu akan kasih anak-anak game mengenai ungkapan, bukan peribahasa ya. Ungkapan. Jadi ungkapan itu terdiri dari 2 kata. Kalau peribahasa baru berupa kalimat. Ya, berbeda ya. Ungkapan terdiri dari berapa kata? 2 kata. Kalau peribahasa dia berbentuk kalimat. Nah, sekarang ibu punya game. Jadi ini tentang ungkapan anak-anak, ada 10 pertanyaan. Berarti ibu memerlukan 10 anak untuk ikut main game. Dharma, ya. Lanjut. Nah, udah anak. Tadi namanya sudah kita spin sama-sama. Sudah ada 10 nama. Sudah diingat itu siapa susunan yang pertama? Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita mulai main gamenya ya. Nah, di sini ada 10 angka. Nanti siapa yang dapat giliran silakan disentuh angka berapa yang anak-anak mau pilih. Tadi siapa nomor 1? Sudi. Silakan Sudi ke depan. Yuk. Nah, cepat ya. Nah, silakan mau pilih angka berapa? Tadu, ngomongin dulu angka berapa? Angka 3 ya, silakan. Nah, terancak ya. Ya, ayo naik darah. Sombong, benar? Naik darah? Salah. Siapa yang tahu? Ya, Irma. Marah. Oke, lagi 1 nomor. Tadi nomor 7 ya. Nah, panjang tangan. Yang keras? Betul? Betul. Nah, udah semua ya. Jadi itulah tadi kuis singkat mengenai ungkapan. Ya, jadi ada rendah hati, buku-buku, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak akan ibu bagi bersama kelompok. Ya, silakan anak-anak mencari kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang saja. Ya, silakan anak-anak. Bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya ya? Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan puzzle peribahasa. Gajah mati meninggalkan yang sudah dilakukan tidak. Habis manis sempah dibuang, orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi anak-anak sebelum kita akhiri pembelajaran, tadi anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Peribahasa. Yang keras dong suaranya. Apa lagi? Apa? Ungkapan. Ada 2. Apa saja? Peribahasa
mengerjakan soal evaluasi melalui game kuisis ini. Ya, kita guna. Tadi kita sudah ice breaking. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Senang? Kita akan lanjutkan besok. Silakan nanti anak-anak lanjutkan pelajari ungkapan dan peribahasa di halaman selanjutnya.